Hadis ini saudara berbicara fikihnya. Kita tinjauan fikih dulu dah sebelum tinjauan akhlak, sebab ini banyak tinjauan hadis ini. Kita fikih dulu karena hadis hukum. Tinjauan fikihnya hadis ini saudara adalah menerangkan tentang kencing itu najis. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk menyiramnya, bahwa najis kencingnya manusia itu najis. Tandanya Nabi memerintahkan untuk mencucinya. Itu satu. Baik itu kencingnya orang dewasa ataukah kencingnya anak kecil, kalau yang namanya kencing tetap najis. Bagaimana dengan kencing selain manusia? Juga sama, najis. Kencing babi, kencing anjing, kencing kambing, kencing sapi, yang namanya baul, kencing hukumnya adalah najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wazidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Ja'a a'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjidi. Pernah datang seorang Arab pegunungan, lalu ia kencing di pojokan Masjid Nabawi. Fazajarahun nasu, lalu melarang akan dia oleh manusia. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka mencegah, melarang akan manusia itu, yakni para sahabat, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada baulahu amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Tatkala ia selesai akan kencingnya, maka memerintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu ember besar daripada air, maka disiramkan seember itu alaihi, atas kencingnya A'rabi. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini, kajian kita Bulughul Maram, memasuki hadis, masih berbicara tentang bersuci. Hadisnya dari Sayyidina Anas bin Malik. Hadisnya dari Sayyidina Anas bin Malik
sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Seperti dijelaskan sebelumnya, Nabi itu punya sahabat 124.000 orang. Salah satunya Anas bin Malik. 10 tahun Anas bin Malik ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi ada di Madinah 10 tahun. Tapi Anas bin Malik sebagai khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang majikannya, belum pernah Rasulullah bila saya ngerjain sesuatu lalu beliau bilang, kenapa kerjakan itu? Bila saya tidak mengerjakan sesuatu lalu kemudian Nabi, kenapa kamu tidak kerjakan? Itulah sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak hadis berbicara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik karena menjadi khadimnya Rasulullah, 2223 hadis disampaikan kepada umat. Salah satunya hadis yang akan kita bedah pertemuan ini. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Ja'a A'rabiyun, pernah datang orang A'rabi. A'rabi itu artinya alladzi yaskunul badiyata walau kana min ghairil Arab. Yang namanya A'rabi itu orang yang tinggal di pegunungan meskipun aslinya bukan orang Arab. Jadi A'rabi itu orang yang kurang mengerti totok romo. Namanya A'rabi, orang pegunungan. Jadi primitif, belum mengenal peradaban, belum mengenal tata sopan. Ini nama sahabat Nabi ini disembunyikan karena kurang etis menerangkan perilakunya. Namanya juga orang pegunungan dari kampung. Namanya tidak dijelaskan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Dalam riwayat yang lain, ini namanya adalah Harqus, nama sahabat ini. Dalam riwayat yang lain, namanya Dzul Khuwaisarah Al-Yamami. Dan ini yang cukup kuat nama sahabat ini. Ada juga riwayat yang menyebutkan nama sahabat ini namanya Uyainah bin Hisin Al-Fazzari. Ada juga riwayat yang menyebutkan namanya Aqra bin Habis. Kenapa Anas bin Malik tidak jelaskan namanya? Karena menutup perilaku yang kurang baik. Dari apa yang dia lakukan, belum mengerti tata adab di dalam Masjid Nabawi. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Ja'a A'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Ada orang Arab pegunungan datang di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengajar, lalu kemudian dia kencing aja di pojok masjid. Kencing aja pojokannya. Masjidnya belum seperti sekarang pakai ubin begitu, masih tanah zaman dulu. Kemudian para sahabat ada yang mau membentaknya, ada yang mau ngomelin, pada melotot. Fazajarahun nas, kata Sayyidina Anas, orang-orang pada marah dengan dia kencing tuh, pada mau marah, pada berdiri begitu. Habis kencing di masjid, meski di pojokan masjid. Lalu kemudian ketika para sahabat mau marah, ama Nabi, ndak usah,
biarin. Dilaranglah sahabat yang mau marah itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarin. Akhirnya itu orang setelah beres kencing duduk aja gitu, ikut ngaji. Mana nggak cebok lagi. Kata Nabi, kemudian tolong ambil air seember besar, siram itu kencing. Kencing itu siram. Hadis ini saudara diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya, Imam Muslim juga riwayatkan di dalam Sahih Muslim, Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya, An-Nasai meriwayatkan juga di dalam Sunan An-Nasai-nya. Begitu juga Imam Syafi'i meriwayatkan ini hadis, semuanya dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Hadis ini begitu banyak makna yang kita bisa ambil dari hadis pertemuan ini. Yang pertama, Islam mengatur adabul masjid. Ada adab-adab ketika orang itu di masjid, satu baitun min buyutillah, tidak boleh untuk dikotori. Cuman ini orang dari pegunungan tidak mengerti. Namanya orang nggak tahu, tidak boleh diomelin. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enggak diomelin. Padahal berbicara hurmatul masjid. Hadis ini juga berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana seorang muslim kalau ada terjadi kemungkaran karena masjid tempat suci, lalu ada orang yang berbuat mungkar kencing di situ, bagaimana harus untuk kemudian melarang, untuk menegakkan jangan sampai dia mengerjakan kemungkaran. Tandanya para sahabat pada bangun mau melarang itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini saudara berbicara fikihnya. Kita tinjauan fikih dulu dah sebelum tinjauan akhlak. Sebab ini banyak tinjauan hadis ini. Kita fikih dulu karena hadis hukum. Tinjauan fikihnya hadis ini saudara adalah menerangkan tentang kencing itu najis. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk menyiramnya, bahwa najis kencingnya manusia itu najis. Tandanya Nabi memerintahkan untuk mencucinya. Itu satu. Baik itu kencingnya orang dewasa ataukah kencingnya anak kecil, kalau yang namanya kencing tetap najis. Bagaimana dengan kencing selain manusia? Juga sama, najis. Kencing babi, kencing anjing, kencing kambing, kencing sapi, yang namanya baul, kencing hukumnya adalah najis. Hanya
cara membersihkannya yang berbeda. Dari kencing ini diatur ada namanya najis mughalladhah, najis berat, itulah kencing anjing, babi, sudah kelewat itu kemarin. Kemudian ada najis namanya mukhaffafah, kencing, yaitu kencingnya bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun, belum makan apa-apa selain ASI. Ini kencingnya najis mukhaffafah, cukup dicipratkan saja tanpa perlu disiram seperti apa yang dalam hadis ini. Nanti paparannya di depan. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ali, yurassu an baulil ghulam wa yughsalu an baulil jariyah. Diciprati saja kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa dan umurnya di bawah 2 tahun, dan dicuci biasa kalau kencingnya bayi perempuan. Yang ketiga namanya najis mutawassithah, pertengahan. Inilah setinggalnya kencing tadi, kencing babi, anjing, dan kencing bayi laki-laki di bawah 2 tahun umurnya. Ini namanya najis mutawassithah. Berbicara najis, yang kedua, saudara, dalam hadis ini diajarkan cara mencuci benda yang gak bisa untuk dicuci, diangkat, kayak tanah. Tanah gak mungkinlah kita bawa-bawa itu tanah. Bagaimana cara mencuci tanah yang dikencingin? Apakah cukup dengan kering saja, habis itu suci, ataukah walaupun kering masih najis kudu disiram? Inilah hadis menerangkan bahwa tanah beda sama pakaian. Kalau pakaian kudu dicuci, diangkat. Kalau tanah tidak mungkin bumi. Maka Nabi menerangkan kalau cara nyuci tanah, siram saja dengan air yang banyak sehingga menutupi daripada tanah itu, maka tanah itu dihukumi suci kembali. Andai kita sholat diri di situ, sah adanya. Dan ini yang disebut kitabut toharoh. Dari judul bab, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menjelaskan bahwa bumi bila terkena najis yang cair bisa suci dengan cara dituangkan air pada bumi tersebut sampai banyak air itu menggenang. Tidak perlu untuk digali itu tanah, dicangkulin, dibuang tanah itu. Enggak kayak begitu cara mensucikannya. Cukup disiram saja dengan air yang banyak. Kalau disebut dzanub, mananya bukan gayung atau gelas kecil, tapi timba besar. Itu menunjukkan airnya kudu mukatsarah, mughalabah. Airnya kudu banyak, memenuhi daripada bekas kencing tersebut. Enggak perlu kudu digali-gali lagi, cukup disiram saja, maka sudah suci kembali tanah itu. Kemudian hadis ini saudara menerangkan bahwa asal bersuci
kudu menggunakan air. Tandanya Nabi menyampaikan, fa amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in, yakni aslut taharah bil ma. Asal alat untuk bersuci itu menggunakan air. Dengan kering saja daripada tanah tersebut tidak cukup. Dengan kena angin atau kena sinar matahari sehingga menjadi kering, enggak bisa, masih dihukumi najis adanya. Sebab kering dengan angin atau kering dengan cahaya matahari itu tidak memadai. Tandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk disiram. Dari sana menunjukkan kencing itu najis, dari sana menunjukkan air itu alat untuk mensucikan, dan juga airnya tidak cukup diciprat-ciprati doang, harus kemudian disiram. Itu begitu. Kemudian dalam hadis ini berbicara tentang akhlak. Mana akhlaknya? Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang bil mu'minina raufun rahim. Terhadap orang-orang mukmin, nabi itu berbelas kasih. Apalagi mukmin yang jahil, yang tidak tahu peraturan. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang bertanya jangan dibentak dan jangan diomelin. Apatah lagi orang bodoh yang tidak mengerti peraturan. Haruslah dibimbing dan diatur. Ini Nabi. Tandanya ketika sahabat mau bangun marah, kata Nabi, biarin. Ini menunjukkan bagaimana akhlak kepada orang bodoh. Caranya, orang bodoh tidak perlu untuk diomelin karena dia tidak tahu. Orang yang belum tahu peraturan, maka diajarkan bagaimana cara menghormati masjid, bagaimana cara beradab itu. Kedua, di dalam teori akhlak dari hadis ini, bagaimana kita harus memandang pada dua hal negatif. Dua hal negatif. Bila ada dua hal negatif, seperti anak kita minta nonton layar tancap keluar rumah apa nonton TV dalam rumah. Nonton TV mulu juga kurang bagus, nonton layar tancap juga kurang bagus. Tapi dilihat dari sisi negatifnya, kalau keluar rumah bakal tawuran, ada keributan, bergaul dengan orang yang gak jelas, maka bila dihadapkan dua hal negatif, ambil yang sedikit resikonya. Di dalam kaidah fikih, idza ta'aradul mafsadatani ru'iya a'dhamuhuma birtikabi akhaffihima mafsadatan. Bila ada dua hal negatif bertentangan, maka yang harus diambil yang paling besar resikonya dengan cara mengambil yang paling kecil bahayanya. Kita harus mengambil yang sedikit bahayanya. Itulah kenapa ketika ada orang kakinya kena gula,
Kalau dibiarkan bakal menjalar kemana-mana. Kalaulah dipotong, anggota tubuhnya bakal hilang, enggak sempurna, tapi bakal menimbulkan sehat sama yang lain. Dibiarkan emang utuh anggota tubuhnya, dipotong jadi kurang, tapi menimbulkan kesehatan bagi dia. Maka kata agama, amputasi saja untuk menjaga anggota tubuh yang lain. Ambil yang lebih besar bahayanya, begitu. Dengan cara potong aja tuh jempol kakinya, tidak dosa. Tandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan dua hal negatif. Masjid dikencingin, negatif. Sedangkan kalau kencing ini dilarang, ditahan sama dia, akan menjadi penyakit, bisa ginjal dengan menahan kencing. Dan ini resikonya lebih berat kalau dia si A'rabi ini ditahan kencingnya, nanti timbul penyakit. Enggak cukup seperak dua perak, timbang nyiram masjid masih ringanan itu. Maka dalam kaidah fikih, dalam asbah wan nadzair, Imam Jalaluddin As-Suyuti menuliskan kaidah fikih dari hadis ini, idza ta'aradul mafsadatani ru'iya a'zamuhuma birtikabi akhaffihima mafsadatan. Namanya akhaffud dararain, yang paling ringan dari dua hal yang bahaya. Kalau ditahan lebih berat, akan beresiko dalam teori kedokteran. Nahan kencing ini akan menimbulkan banyak penyakit, dan penyakit yang ditimbulkan dengan nahan kencing lebih berat ketimbang nyiram pojokan masjid dengan air. Makanya Nabi biarin. Yang kedua, ini namanya disebut bagaimana seorang pemimpin yang cerdas. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini orang dilarang, si Arabi ini kencing saudara, digertak dia, woi jangan kencing di situ, dia lari. Itu yang tadinya pojokan masjid doang, maka menjadi kemana-mana. Yang najisnya cuman sedikit tempat menjadi banyak tempat. Yang tadinya cukup seember menjadi berember-ember. Ini namanya cerdas. Biarin. Kata Nabi, biarin. Ini namanya pemimpin yang cakep. Bagaimana cepatnya mengambil solusi. Ketika sahabat mau marah, sebab dia kalau sampai digertak, jangan kencing di situ, masjid ini. Ini nanti dia lari-lari, yang tadinya pojok doang bisa semasjid kena kencing, dan itu lebih berat lagi nyucinya, yang tadinya pojokan doang menjadi banyak tempat. Di samping itu, kalaulah dia digertak, ini masjid, jangan kencing, dia buru-buru dimasukin, kejepit sama resleting, kelojotan. Biar kata dia udah tua juga nangis kalau kejepit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin yang sangat luar biasa. Bagaimana cara mengambil kesimpulan dalam sebuah peristiwa, tidak pakai lama, akalnya langsung jalan Rasulullah. Fanahahum Rasulullah, dilarang, biarin. Itulah Rasulullah SAW dengan ajaran yasiru wala tu'asiru, kasih mudah, jangan mempersulit. Ini akhlak saudara. Betapa akhlaknya Rasulullah amat sangat luar biasa.
betapa kecerdasan Rasulullah amat sangat luar biasa. Dan hadis ini juga menerangkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh, walaupun kita orang biasa, ada yang jauh lebih berwenang untuk melarang, boleh kita melarang. Tandanya sahabat siap melarang, ada Rasulullah, dan Rasulullah enggak omelin untuk kemudian dia, kenapa lu, kan ada gua. Enggak, Nabi tidak begitu. Ini berbicara tentang aturan-aturan yang disebut amar ma'ruf, nahi mungkar. Nahi mungkar, saudara. Hadis ini begitu besar manfaatnya, betapa Islam datang di atas kemudahan. Bu'istum muyassarin, kalian diutus untuk memberi kemudahan, yakni bu'isa nabiyukum bil yusri. Rasulullah diutus untuk membawa kemudahan-kemudahan kepada kita. Dan hadis ini berbicara pentingnya mengagungkan masjid, menghormati masjid. Tidak boleh masjid untuk dikotori. Hadis ini tidak boleh. Tandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membersihkannya dari sesuatu yang tidak layak terhadap rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, banyak tinjauan. Ada tinjauan hukum bahwa kencing itu najis, ada tinjauan hukum bahwa air adalah alat untuk mensucikan najis, ada tinjauan akhlak, bagaimana kepada orang yang bodoh cara kita bersikap. Inilah akhlak-akhlak yang bisa kita petik dari apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka lewat hadis ini, saudara, dari judul babul miyah, air suci, mensucikanlah yang bisa untuk menghilangkan najis. Kemudian hadis ini juga menerangkan tentang wurudul ma'il qalil. Kalau air itu sedikit, bagaimana cara nyuci najis supaya cukup? Maka air kudu nibani najis, jangan najis nibanin air. Kalau najis ini ompol kencing masuk kepada air, maka air sedikit menjadi najis adanya. Maka caranya air sedikit siramin aja sama ompol, maka menjadi suci adanya karena airnya sedikit. Bila air kurang dari 2 kullah, maka caranya jangan najisnya yang dimasukin ke air, tapi airnya kudu disiramin ke najis. Inilah cara-cara. Bagaimana kalau kemudian masjidnya kayak kita sekarang dengan keramik, lalu ada kencing? Bagaimana cara membersihkannya? Maka pertama dikeringkan dulu itu kencing, dilap biar kering, ditandain berapa ubin yang kena dengan kencing tersebut, dikeringin. Mau pakai kipas teknisnya, mau pakai lap, yang penting kering. Kalau sudah kering, berarti najis yang tadinya najis ainiyah berubah menjadi najis hukmiyah. Ini ubin najis secara hukum, meski najisnya sudah tidak tampak adanya. Kalau sudah begitu, tinggal disiram dengan air yang banyak menggenangi, maka dengan begitu tempat itu sudah kembali
menjadi suci kembali. Inilah cara-cara yang bisa diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Dan hadis ini berbicara kalau ada orang yang kurang bagus perlakuannya, cara menyebutkannya adalah ada orang, di sini disebut jaa a'rabiyun, ada orang pegunungan yang tidak mengerti adab dan tata sopan, enggak menyebutkan nama aslinya, juga jelek adanya. Kalau sampai ketahuan nama aslinya, apalagi kita anak cucunya, ini engkongnya ini dulu pernah ngencingin masjid Nabi, kan gak enak banget. Maka Sayyidina Anas bin Malik menyebutnya jaa a'rabiyun, telah datang orang dari pegunungan, pedusunan yang tidak mengerti tata sopan dan adab-adab kemuliaan masjid. Maka cara-caranya harus yang sopan. Inilah saudara yang bisa kita ambil dari hadis ini. Adapun dengan judul bab yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani menerangkan kencing najis dan air adalah alat untuk mensucikan najis. Inilah yang disebut dengan kitabut thaharah. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Sudah paham nampaknya. Secara umum saja, yang disebut masjid itu, sebuah bangunan masjid itu ada batasan-batasannya. Nah, itu batasan mana? Baik, masjid itu asal maknanya tempat sujud. Sajada yasjudu sujudan, masjadan sajdatan sajdatan fahuwa sajid, wa dzaka masjudun usjud la tasjud masjadun masjadun. Namun di dalam manqulnya adalah masjidun masjidun, artinya tempat sujud. Mana yang disebut dengan masjid tergantung daripada wakafnya. Kalau kemudian orang itu mewakafkan tanah, kata dia, saya wakaf tanah ini 1000 meter untuk masjid, kata dia, maka dengan sendirinya 1000 meter itulah namanya masjid. Haram orang main di situ, sah tahiyatul masjid di situ, walaupun belum dipagerin, ditembokin. Bila 1000 meter untuk masjid, maka semuanya menjadi masjid. Bikin tempat kencing di situ dosa adanya, berarti ngencingin masjid. Kalau wakafnya begitu. Kalau kemudian wakafnya dia, saya wakaf ini tanah 1000 meter untuk masjid dan fasilitas masjid, maka yang dikurungin 500 meter inilah yang disebut dengan masjid. Sisanya parkiran, lapangan, itu bukan masjid, sekedar halaman saja. Itu begitu. Maka dilihat begitu.
Bagaimana posisi ini kita harus mengetahuinya. Maka batasan masjid tergantung dari batasan wakaf yang dilakukan. Kalau wakafnya 1000 meter untuk masjid, tentu seluruhnya. Mau dia dikurung kayak umpama di masjid, wakafnya semuanya masjid, walaupun parkiran tetap hukumnya masjid bila wakafnya seluruhnya masjid. Begitu. Maka bagi muslim yang pengen wakaf untuk masjid, wajib untuk dibimbing, diajarin supaya dia tidak salah di dalam cara ikrar wakafnya. Sebab kalau ikrar wakafnya ini tanah untuk masjid, maka seluruh tanah itu menjadi masjid adanya, dibuat apa saja tetap tidak bisa, tetap hukumnya hukum masjid. Tapi kalau ngomongnya ini tanah wakaf masjid dan fasilitas masjid, maka sekretariat dan seterusnya parkiran tentu bukan masjid, masuknya fasilitas, yang mananya yang dikurungnya itulah masuk masjid. Bagaimana dengan emperan-emperannya? Apakah masuk masjid daripada emperannya? Ya, maka harimul masjid fi hukmil masjid, pinggiran masjid sama hukumnya dengan masjid. Tepi-tepinya nih, tepinya, maka dia orang maka bakalan dilarang. Bagaimana dengan selasar? Selasar itu ada batasannya juga ini. Begitu, apakah yang nempel, apakah yang di bawahnya? Maka kemudian itu dilihat. Kalau kemudian dia enggak batas masjid ini, maka batas itulah yang kemudian kena larangan orang dan i'tikaf jadi dan seterusnya. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.